Kita berjumpa lagi dalam acara Tadabbur Al-Quran ya. Tadabbur Al-Quran di mana pada malam ini kita akan mencoba mentadaburi salah satu surat yang lain, masih surat pendek ya. Untuk malam ini kita mau khususkan kajian surat Al-Humajah ya. Jadi kita langsung saja ke surat Humajah ya. Jadi tujuannya masih sama, yaitu mentadaburi ini artinya mencermati ayat-ayat Al-Quran ya, mencermati ayat-ayat Allah untuk mendapatkan pelajaran dan hikmah. Tapi yang pertama-tama yang harus kita bisa dapatkan itu adalah perbendaharaan kata gitu ya. Jadi memahami kosakata atau perbendaharaan kata itu. Mudah-mudahan selama kita tadabbur sudah berapa surat, kita sudah bisa mendapatkan atau mengenal beberapa kosakata penting ya. Beberapa kosakata penting. Kemudian juga perlu dipahami bahwa dalam pengantar tadabbur Quran bahwa tema sentral Al-Quran itu adalah yaitu tentang kedudukan manusia ya. Kedudukan manusia sebagai makhluk yang diberi amanah atau tanggung jawab ya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi amanah tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan khalifah ya. Sehingga manusia itu mau tidak mau dia itu akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya nanti di hadapan Allah Sang Pencipta, begitu. Nah itu sehingga Al-Quran itu mengajarkan tentang ketentuan-ketentuan hukum Allah, dan itu berdasarkan itu maka manusia akan mendapatkan konsekuensi gitu, akan mendapatkan akibat, disebut akibat hukum gitu ya. Nanti konsekuensi itu yang dimaksud akan ada akibat hukum. Jadi kita ini sudah menjadi makhluk yang terikat secara hukum kepada Sang Pencipta kita, begitu. Jadi kita ini bukan makhluk yang bebas, tidak ada maksud dan tujuan, tetapi menjadi makhluk yang terikat secara hukum kepada Sang Pencipta. Nah begitu, jadi barangkali ya, mengingatkan kepada pengantar. Nah kemudian bahwa Al-Quran itu mengajarkan adanya eksistensi dunia dan akhirat ya. Jadi ini juga nanti berhubungan dengan surat Al-Humajah ini ya. Al-Quran mengajarkan tentang eksistensi dunia dan akhirat. Sehingga dunia ini adalah eksistensi, keberadaan artinya ya. Keberadaannya adalah sebagai tempat sementara ya, untuk memperkenalkan, untuk menguji, untuk memperkenalkan sekaligus ya kepada manusia tentang kedudukan Allah Sang Pencipta, kedudukan manusia, kemudian kedudukan nikmat ini untuk apa gitu ya. Dan ada eksistensi akhirat gitu, dimana eksistensi akhirat itu manusia akan dikatakan bahwa peringatan para nabi itu ya, peringatan para nabi kepada kaumnya. Jadi para nabi itu mengingatkan kepada kaumnya bahwa wahai kaumku, bahwa kehidupan dunia ini adalah mataun. Mataun itu sering diartikan sebagai kenikmatan sementara. Tapi sebenarnya mataun itu adalah arti yang lebih tepat itu adalah sarana ya. Jadi kehidupan dunia ini hanya sebagai sarana saja ya. Kemudian akhirat itulah darul qoror disebutnya. Darul qoror ya. Ingat-ingat apa itu? Dar itu tempat tinggal, qoror itu tetap.
Jadi akhirat itu tempat tinggal tetap. Sedangkan dunia itu mata'un saja. Jadi sebagai sarana yang bersifat sementara. Di mana sarana yang bersifat sementara itu sebagai alat uji. Dan akhirat itulah kehidupan yang tetap, tempat tinggal tetap itu. Menurut informasi wahyu. Tanpa ada informasi wahyu kita tidak tahu. Yang kita tahu hanyalah bahwa hidup inilah yang sesungguhnya, begitu. Ternyata setelah membaca kitab suci, oh ternyata belum, gitu. Maka dibuka pemikiran kita, gitu, bahwa hidup yang sesungguhnya itu nanti, gitu. Itulah tempat tinggal tetap kita. Nah, gitu barangkali untuk sekedar mengingatkan ya kepada pengantar. Jadi nanti berbicara tentang surat Al-Humajah pun ya tidak akan lepas dari itu ya, dari persoalan itu. Ada dua eksistensi. Apa tujuan kita di dunia dan untuk apa akhirat itu, dan bagaimana eksistensi dunia dan bagaimana juga nanti eksistensi di akhirat itu. Jadi saya sudah mencoba mempersiapkan bahan ya sekemampuan saya sendiri ya. Makanya kita sambil bersama-sama mencermati, memahami ya apa yang sudah saya pahami dari surat Al-Humajah ya. Karena saya yakin sudah hafal ya. Saya bacakan dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a mala wa addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kala layum badanna fil hutomah. Wama adrokamal hutomah. Narullahil muqodah. Allati tatoli'u alal afidah. Innaha alaihim muqsodah. Fi amadin mumaddadah. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan firman-Nya. Baik. Ayat 1 ya. Mari kita lihat ayat 1. Wailul likulli humazatil lumazah. Yang artinya wail itu artinya celakalah. Likulli bagi setiap, humazah lumazah. Nah, belum saya artikan ya. Jadi celakalah bagi setiap humazah lumazah. Humazah lumazah ini tampaknya adalah kata pelaku ya. Artinya bermakna pelaku ya. Orang yang berlaku humazah lumazah begitu. Nanti kita lihat apa arti kata humazah lumazah. Kalau tidak salah yang diterjemahkan yang ada itu adalah celakalah setiap orang yang pengumpat dan pencela begitu ya. Nah, gitu kan. Nah, kalau kita perhatikan ya, apa itu humazah? Karena ada dua di sini. Humazah dan lumazah. Mungkin ada yang sudah membaca arti kamusnya. Apa itu humazah? Ya. Humazah itu dari kata hamaza yahmuzu hamazan. Yang kalau tidak salah saya lihat di kamus, arti kata yang pertama muncul itu adalah menekan. Ya. Jadi menekan, menghimpit, mendorong, menolakkan ya. Itu makna sekitar makna hamazah. Ya. Jadi hamazah itu kata kerja. Maka humazah itu berbicara tentang pelakunya, orangnya. Ya. Nah, kalau diambil dari kata yang pertama, ya, menekan, gitu ya. Jadi humazah itu orang yang melakukan tekanan. Ya. Tapi yang dimaksud di sini bukan tekanan fisik, ya. Bukan tekanan fisik, tapi di sini tekanan yang bersifat verbal, kata-kata gitu. Jadi menekan, ya,
menggunakan kata-kata atau bisa dikatakan tekanan mental. Nah, kira-kira sejenis apa ya dalam bahasa lain ya? Jadi humazah itu perbuatan di mana seseorang itu melakukan tekanan secara mental, pikiran. Ya. Ini bisa sebanding dengan maknanya intimidasi, sama enggak? Menekan orang gitu. Jadi ada orang yang ditekan secara mental, secara psikologis. Nah, itu namanya apa? Mengintimidasi, memprovokasi, atau menghasut dengan tujuan agar orang itu terpengaruh lah begitu ya. Jadi bentuk tekanan ini tujuannya untuk mempengaruhi orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, mengapa dibawa ke situ? Ya, kenapa ini kok dibawa ke istilah tekanan, menekan secara mental? Karena kata kerja hamazah, ya, ini adalah kerja setan. Nah, di antaranya Al-Quran ada mengatakan bahwa kerja setan itu adalah hamazatun, ya, dalam bentuk masdarnya. Karena ada dalam satu ayat surat Al-Mu'minun ayat 97 misalkan Wakul Robi a'udzubika min hamazatis sayatin. Misalkan itu ya, contoh aja. Dan katakan, ya Tuhan, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan. Itu yang diartikan, yang ada begitu. Jadi hamazah diartikan bisikan gitu ya. Jadi kerja setan memang begitu. Nah, kalau hamazah itu diambil dari makna tadi menekan secara mental, itulah kerja setan. Melakukan provokasi, melakukan hasutan agar orang itu terpengaruh. Gitu jadi. Agar orang itu terpengaruh sehingga dia melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan hasutan itu. Nah, kira-kira begitu ya. Maksud hamazah itu ya. Hamazah itu kata kerja. Sehingga menjadi humazatun artinya pelaku. Sehingga kalau pelaku berarti orang yang suka menghasut. Ya. Menghasut itu artinya apa tadi? Mempengaruhi ya, seseorang untuk agar orang itu mau melakukan ini atau agar orang itu tidak melakukan sesuatu. Nah, sementara itu ya, karena ini berhubungan erat dengan kata yang kedua yaitu lumazah. Ada hubungan nanti humazah dan lumazah ya. Kalau lumazah sendiri dari kata lamaza. Nah, itu artinya mencela. Mencela itu apa? Mencela itu mengejek, sama enggak? Mencela, mengejek, menjelekkan, merendahkan itu. Jadi mengeluarkan celaan-celaan. Ini juga sama dalam bentuk ucapan-ucapan, kata-kata. Sehingga lumazah itu pelaku yang suka mencela. Mengeluarkan kata-kata untuk mencela, untuk merendahkan, menjelekkan orang. Nah, jadi memang itu arti kata lumazah. Nah, sehingga dua kata ini menjadi satu pasangan ya, humazati lumazah. Gitu. Apa bedanya? Kalau humazah tadi perbuatan ya yang bersifat mempengaruhi orang, ya, mempengaruhi seseorang, menekan seseorang, semacam mengintimidasi, semacam memprovokasi agar orang itu terdorong untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Itu ya. Jadi bagaimana mendorong seseorang untuk terpengaruh agar terpengaruh. Sedangkan lumazah itu sifatnya, lumazah ini sifatnya menjelekkan, merendahkan. Begitu.
atau apa? Ya merendahkan, menjelekkan, mencela. Jadi secara singkat sementara kita katakan saja humajah-lumajah itu adalah para penghasut dan pencela gitu. Ya, maka celakalah bagi setiap penghasut dan pencela. Nah, apa tadi bedanya penghasut dan pencela? Gitu. Yang satu maknanya memberikan hasutan-hasutan agar orang terpengaruh. Yang satu istilahnya mencela, merendahkan, ya, apa namanya, menjelekan ya, nilai seseorang. Nah, kita kan belum menemukan konteksnya apa gitu. Ya kalau urusan menjelek-jelekan kan banyak gitu. Kalau urusan apa memprovokasi kan banyak apa. Artinya ini konteksnya adalah secara umum gitu. Nah, di sini yang aneh, kalau kita perhatikan di sini, kenapa nyambungnya ke ayat 2 dan 3? Bahwa mereka itu adalah orang yang diterangkan sebagai ayat kedua, alladzi jama'a malan wa adada. Jadi ini langsung memberi keterangan, yaitu mereka yang telah mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Sekali lagi, ini secara arti katanya memang begitu. Jadi si humajah-lumajah itu adalah mereka yang, jadi langsung disambung alladzi. Jadi tidak pakai waw. Bisa dipahami nggak? Bukan waladi, benar nggak? Tidak ada waw ya. Langsung alladzi. Berarti alladzi itu artinya mereka itu gitu. Kalau pakai waw bisa jadi ada si penghasut, pencela, ada juga si orang pengumpul harta. Ini bisa saja beda persoalan. Tapi ini satu persoalan. Jadi si humajah-humajah itu ternyata mereka itu si pengumpul harta. Nah, itu maksud saya. Konteksnya ke situ. Nah, perhatikan konteksnya gitu. Jadi humajah-humajah itu si penghasut dan si pencela itu adalah mereka yang jama'a amalan wa'adadah. Nah, perhatikan kalimat atau kata kerja jamaah. Jamaah itu kan artinya mengumpulkan, menghimpun. Tapi karena ini dalam istilah bahasa fi'il madi, ya, ini juga perlu diperhatikan, kata kerja telah. Jadi mereka itu adalah yang telah mengumpulkan harta. Jadi siapa itu humajah-lumajah? Untuk sementara tadi artinya mereka penghasut dan pencela, yaitu mereka yang telah mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya gitu. Kemudian kalau disambung lagi dengan ayat ketiganya, yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira bahwa hartanya itu bisa membuat hidupnya atau dirinya kekal. Atau sama dengan dia mengira bahwa hartanya itu bisa mempertahankan eksistensinya. Berarti humajah-lumajah ini bisa dikatakan yang sudah pernah kita pelajari, mereka ini adalah punya watak materialis. Nah, begitu enggak? Jadi orang yang dia telah mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, kemudian dia mengira dalam pikirannya, dia berpikir bahwa hartanya itu bisa mempertahankan, bisa melanggengkan eksistensi dirinya. Gitu kan? Jadi artinya keberadaan dirinya diletakkan pada keberadaan harta, keberadaan materi. Berarti itu artinya orang yang berwatak, manusia yang berwatak materialis, hubudunya. Jelas itu. Ya. Nah, sehingga apa yang dimaksud dengan penghasut dan pencela ini? Apa hubungannya? Begitu. Ya enggak? Nah, itu jadi apa hubungannya? Nah, maka di sini yang saya maksud adalah
inilah konteksnya. Humajah-lumajah di sini adalah dalam konteks manusia yang berwatak materialis. Artinya, humajah-humajah ini adalah orang-orang yang bakhil. Ingat istilah bakhil dalam surat Al-Lail, ya. Wa amma man bahila wastagna wa kadzdzaba bil husna. Jadi ada orang yang bakhil, yang enggan memberikan kontribusi dalam hidupnya, ya. Tetapi sebenarnya dia mampu, dia punya segala, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan nilai kebaikan. Atau dalam surat Al-Maun, ya. Dalam konteks Al-Qur'an ini adalah orang-orang yang al-maun, yamna'unal maun. Orang-orang yang enggan berbuat kebaikan, yamna'unal maun. Nah, gitu jadi. Jadi ini dalam konteks itu. Nah, sehingga karena mereka itu bakhil, mereka itu materialistis gitu ya. Mereka itu sudah, kan tadi jamaah itu mereka itu telah menumpuk, telah mengumpulkan harta, telah mengumpulkan kekayaan. Kemudian mereka menghitung-hitungnya. Ya. Dan pada pikirannya, dalam pikirannya, yahsabu anna malahu akhlada. Bahwa keberadaannya ditentukan oleh keberadaan harta pada dirinya. Eksistensinya ditentukan oleh adanya harta kekayaan. Itu jelas materialis. Jadi, watak manusia. Nah, mereka itu mengapa menghasut dan mencela? Apa yang mereka hasut dan mereka cela? Intinya mereka itu adalah tidak mau berbagi, tidak mau mengikuti seruan untuk infak sedekah, dan mereka akhirnya mengeluarkan berbagai dalih, berbagai pembenaran, ya, kepada orang lain dalam bentuk intimidasi, provokasi, hasutan, dan celaan. Bisa dipahami nggak ini? Karena ini konteksnya ke situ gitu maksud saya. Jadi humajah-lumajah ini konteksnya kepada orang yang berwatak materialis tadi. Sehingga mereka itu karena ketika misalkan diseru, diajak untuk ayo kita berinfak dari rezeki karunia Allah. Nah, maka mereka dengan berbagai alasan, ya, menyampaikan berbagai alasan, akhirnya memberikan provokasi-provokasi, ya, dan memberikan celaan-celaan, ya, merendahkan nilai orang-orang yang melakukan sedekah. Saya ambil contoh, dalam Al-Quran ada semacam provokasi atau hasutan, dan juga di dalamnya ada celaan kepada orang-orang yang menunaikan infak sedekah ini. Misalkan dalam surat Yasin ayat 47. Yang suka Yasinan mah apal ini. Dalam surat Yasin ada ayat seperti ini. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru lil ladziina amanu anut'imu man law yasa Allahu at'amahu in antum illa fi dolalim mubin. Gitu bunyi ayatnya. Yang artinya kurang lebih begini. Apabila dikatakan kepada mereka berinfaklah. Apa arti berinfak? Anggarkanlah, sisihkanlah anggaran. Mimma razaqakumullah, dari apa yang Allah rezekikan kepada kalian. Nah, jadi ada seruan kepada mereka untuk ayo berinfak, membuat anggaran, ya, menyisihkan anggaran dari yang sudah Allah berikan, rezeki dari karunia Allah itu, sisihkan. Maka qala ladina kafaru lil ladina amanu, berkatalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang mengingkari seruan ini, lil ladina amanu, kepada orang-orang yang mengimani seruan ini, mengimani ayat-ayat Allah. Mereka bilang apa? Anut'imu man law yasa Allahu at'amahu.
apakah kita harus memberi makan kepada orang yang jika Allah menghendaki, Allah bisa memberinya makan? Nah, ini kan alasan mereka, alasan logis mereka, katakanlah gitu ya. Jadi mereka menyampaikan satu argumen, satu alasan. Apakah kita harus ngasih makan orang yang jika Allah menghendaki, Allah bisa saja memberinya makan? Gitu. Kalau dalam bahasa gampangnya apa ya kira-kira ya? Ya, kenapa kita harus ngasih makan mereka? Allah aja membiarkan, misalkan begitu ya. Allah aja membiarkan mereka seperti itu. Kenapa kita harus ngasih mereka makan gitu? Nah, itu salah satu argumen mereka gitu. Nah, kemudian ada kalimat penutupnya, in antum ila fi dolalim mubin. Ya. Artinya kalian itu tiada lain kecuali dalam kesesatan yang nyata. Jadi ini omongan, ucapan orang yang mengingkari kepada orang yang beriman itu. Nah, jadi pada kalimat pertama mereka mengatakan, apakah kita harus ngasih makan orang itu sementara Allah membiarkannya? Ya. Nah, ini satu bentuk tekanan mental, bukan? Ya. Jadi satu bentuk serangan mental. Ya. Intinya adalah mereka itu tidak mau, begitu. Tapi mereka menyerang, ya, dengan berbagai alasan, ya, yang intinya adalah mereka itu tidak mau. Kemudian mereka sambil merendahkan, in antum ila fi dolalin mubin. Kalian itu sesat nyata, sesat yang nyata. Artinya kalian tuh ngaco gitu kan. Kesesatan itu kan berarti pemikiran. Jadi orang kafir itu mengatakan kepada orang beriman, kamu ini ngaco. Kalian tuh sudah ngaco dalam berpikir gitu. Begitu. Jadi kalau mereka bilang kalau Tuhan mau memberi mereka makan, ya Tuhan tinggal merubah nasib mereka. Kenapa Tuhan biarkan? Gitu. Ngapain juga kita harus memberikan sedekah? Kan kira-kira begitu. Ya dalam bahasa kita mungkin begini ya. Buat apa kita sedekah? Ya. Apa namanya? Kan nggak akan merubah nasib mereka gitu. Ada kan kata-kata seperti itu gitu ya. Ngapain kita sedekah? Apakah dengan kita bersedekah akan merubah nasib orang miskin misalkan? Atau buat apa kita sedekah? Sebenarnya itu nggak mendidik. Terus itu apalagi? Itu kan nggak membuat mereka mikir nantinya gitu. Dan macam-macam. Ya, ngapain kita bersedekah? Cari uang itu susah. Kenaun orang sedekah cenakan. Yang duit hese cenakan. Nah, itulah berbagai alasan ya yang senada lah dengan itu ya. Jangan-jangan kita pun sama ya, pernah melakukan hal-hal semacam itu sebagai bentuk hasutan dan mencela seruan sedekah atau orang yang bersedekah. Ini jangan-jangan tapi ya. Jangan-jangan kita atau orang-orang di sekitar kita itu pernah ada hasutan-hasutan kenaon sih sedekah, kenaon sih ngabantuan gitu. Dan nasib nama meureun geus takdir nanti Allah gitu misalkan ya. Yang padahal kan sebenarnya sasarannya kan bukan mereka. Karena kita sudah tahu sasaran infak dan sedekah itu sebenarnya bukan kepada fakir miskinnya. Ya. Tetapi kepada diri kita sendiri, penyucian diri gitu. Fakir miskin ini adalah hanya sebagai sarana penyaluran gitu. Jadi Allah meminta kita untuk melakukan penyucian diri, pembersihan jiwa dari watak rakus, serakah, materialis. Itu yang Allah inginkan. Tiada cara lain kecuali dengan itu. Mau nggak kau sisihkan? Tujuannya untuk membantu beban-beban sosial itu. Jadi sasarannya bukan mereka, sasaran utamanya diri. Begitu. Nah itu jadi ya, sebenarnya. Jadi orang yang ingkar itu membuat berbagai argumen, alasan yang intinya mereka tidak mau berbagi atau enggan berbagi gitu. Sampai-sampai mereka itu mencela. Nah kira-kira itu yang dimaksud humazah lumajah ya. Jadi humazah lumajah itu artinya mereka yang melakukan provokasi agar orang
tidak bersedekah. Intinya adalah agar dirinya tidak malu. Kenapa kamu bersedekah? Sama dengan dirinya itu malu kalau ada orang lain bersedekah, kok dia enggak. Jadi itu semacam intimidasi, provokasi untuk validitas lah gitu. Validitas keengganan dia, validitas kebahilan dia karena dia enggan bersedekah. Dan juga di sana ada unsur lumazahnya. Lumazah itu berarti mencela, merendahkan nilai. Begitu. Ngapain sih? Nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, kira-kira begitu. Nah, itu yang saya pahami gitu, maksudnya lumajah di sini dikaitkan dengan konteksnya, yaitu mereka yang telah menumpuk-numpuk harta, kemudian dia menghitung-hitungnya, alladzi jama'a amalan wa adadah. Sekarang kita masuk kepada ayat kedua. Ya tadi sudah ayat ke-1, maksudnya ayat ke-1 itu kalau kita cari konteks ayatnya adalah ayat kedua dan ayat ketiga begitu. Jadi ayat kedua itu adalah alladzi jama'a amalan wa adada, yaitu mereka yang telah mengumpulkan harta atau kekayaan dan menghitung-hitungnya. Ini kan sudah bisa dipahami ya, tidak perlu tafsir saya kira. Ya, misalkan begini ya, misalkan orang yang sudah mengumpulkan dan menghitung-hitungnya, misalkan dia sekarang kita sudah punya apa gitu. Sekarang kita sudah punya rumah, sudah punya mobil, deposito, tabungan sudah ada, simpanan emas sudah ada, kemudian bisnis usaha udah punya, terus tinggal rencana A, B, C, D. Itu kan menghitung-hitung, ada dah. Dia sudah menghimpun itu semua, kemudian apalagi itu kan. Kan gampangnya seperti itu ya, yang dimaksud jama' amalan wa adada. Atau kalau seperti saya gitu ya, level saya level saya sendiri misalkan ya, kulkas udah punya, TV udah punya, lemari udah punya, apalagi motor ya udah punya, HP masing-masing keluarga udah punya, tabungan lumayan, tinggal rencana gimana bisa bangun rumah sendiri, karena rumah ini nebeng di mertua misalkan. Itu jama' amalan wa adada. Pertanyaannya sekarang, salah nggak itu? Kan saya mengambil contoh, alladzi jama' amalan wa adada, salah nggak itu? Mengumpulkan harta, kemudian menghitung-hitungnya. Sekarang sudah punya apa, ya sudah punya ini. Nggak salah. Gitu. Yang salah itu yang mana? Yang salah itu kalau saya ini lumajah. Kalau saya ini provokatif, penghasut, dan mencela perintah infak ini. Kan begitu. Jadi, celakalah orang yang itu menghasut dan mencela, para penghasut dan mencela. Karena berdasarkan pada watak materialis gitu. Itu. Jadi kita semua punya dasar itu. Tetapi jangan sampai harta itu menguasai jiwa, menguasai hati. Itu yang disebut dengan materialis. Gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan pada ayat ketiganya barangkali ya. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira, dia menyangka dalam pikirannya itu bahwa hartanya itu akan dapat mempertahankan eksistensinya. Gitu. Jadi harta itu dapat mempertahankan dirinya. Mempertahankan apanya? Apa mempertahankan dari kematian? Bisa nanti mempertahankan dirinya itu, mengekalkan dirinya itu adalah mengekalkan eksistensi. Dia itu merasa punya kekuasaan. Dengan hartanya dia punya pengaruh, dia punya kehormatan, dia punya harga diri, dia punya ego. Itu yang dimaksud eksistensi. Jadi dengan harta dia merasa eksistensi dirinya, keberadaan dirinya akan kekal, akan bertahan. Jadi dia bisa punya kekuasaan, bisa punya pengaruh, kehormatan, kemuliaan, harga diri. Harga diri itu kan daya tawar gitu. Kalau punya harta manusia punya daya tawar. Nah begitu. Jadi artinya
ayat ketiga ini adalah yahsabu anna malahu akhladah, orang yang menggantungkan diri pada harta. Ya. Sehingga suka dan duka, sedih dan bahagia ditentukan oleh adanya materi, ditentukan oleh faktor materi. Nah, inilah ya watak materialis yang akan membuat dirinya celaka. Nanti celakanya apa? Nah, itulah yang akan kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Well-nya di mana? Gitu kan. Jadi celakalah bagi orang-orang yang itu, yang penghasut, ya kira-kira begitu artinya, penghasut. Jangan diartikan pengumpat. Sebab nanti kalau pengumpat dan pencela apa bedanya? Maksud saya kan dalam terjemahan yang ada diartikan pengumpat dan pencela. Pengumpat itu kan pencela juga, pemfitnah, pencela. Tapi kalau hamaza itu artinya mempengaruhi orang. Jadi pada aspek ada orang yang dipengaruhi sehingga dia didorong untuk bertindak sesuatu, itu namanya semacam hasutan, provokasi ya. Jadi humazati lumajah, penghasut dan pencela, kira-kira begitu.